Bro, hari ini gue bakal ngomongin sesuatu yang mungkin lo pernah alamin atau bahkan lagi lo hadapin sekarang. Ini tentang hubungan, tentang gimana lo ngasih segalanya ke seseorang tapi malah diperlakuin kayak cuman opsi. Ya, kayak pilihan cadangan gitu. Pernah ngerasain atau mungkin lagi ngerasain sekarang? Santai aja bro, kita bakal bahas ini bareng-bareng. Jadi, gini, pernah nggak sih lo ngasih semua yang lo punya ke seseorang? Waktu, usaha, loyalitas, semuanya. Lo percaya kalau lo bisa ngebuktiin nilai lo, dia bakal ngeliat itu. Tapi, apa yang terjadi? Dia malah nganggap lo remeh. Dia mikir lo bakal selalu ada, selalu nunggu, selalu tersedia kapanpun dia butuh. Dan yang paling parah, lo nerima itu. Lo terima yang cuma sisa-sisa perhatiannya, mikir, mungkin kalau gua bertahan sedikit lebih lama, semuanya bakal berubah. Tapi, di dalam hati, lo udah tahu jawabannya. Dia nggak pernah ngeliat lo sebagai prioritas. Lo cuman opsi, gampang diganti, gampang dibuang. Tapi, itu semua berakhir hari ini. Kenapa? Karena hari ini, lo ambil kembali kekuatan lo. Hari ini, lo berhenti cari validasi dari seseorang yang nggak pernah ngehargain lo dari awal. Ini bukan tentang balas dendam. Ini bukan tentang ngebuktiin apapun ke dia. Ini tentang lo, tentang jadi seseorang yang nggak lagi terpengaruh sama pilihan dia. Seseorang yang ngerti kekuatan tertinggi, kontrol emosi. Dia pikir lo bakal selalu ada. Dia pikir dia bisa terus ngejebak lo, ngejadiin lo safety net, sambil dia explore opsi lain. Tapi dia salah. Saat lo lepas, saat lo benar-benar pergi tanpa lihat ke belakang, itu adalah momen di mana semuanya berubah. Bukan cuman buat dia, tapi buat lo juga. Karena sekarang, lo jadi sesuatu yang nggak pernah dia duga. Seseorang yang udah di luar jangkauannya. Seseorang yang udah menguasai dirinya sendiri sepenuhnya. Sampai ketidakhadirannya nggak lagi ngefek ke lo. Dan itu bro, adalah pergeseran kekuatan yang paling besar. Dia pikir dia bisa perlakuin lo kayak opsi. Sekarang, dia bakal ngerasain gimana rasanya dibuang. Bukan karena lo main game. Bukan karena lo pengen sakiti dia, tapi karena lo akhirnya ngerti bahwa waktu, energi, dan perhatian lo itu berharga. Dia bakal ngerasain ketidakhadiran lo kayak luka. Keheningan bakal ngerusak dia, ketidakpedulian lo bakal bikin dia gila. Dia bakal nanya-nanya, dia bakal penasaran, dia bakal nyesel. Tapi, saat itu terjadi, lo udah gak peduli lagi. Dan itu bro, adalah pelajaran terakhir. Jadi, gimana caranya lo bisa sampai ke titik ini? Gimana caranya lo bisa lepas dari lingkaran itu? Nah, ini dia beberapa poin yang bisa lo pelajari. Pertama, ilusi pilihan. Dia pikir dia punya semua waktu di dunia. Dia percaya, apapun yang dia lakuin, lo bakal selalu ada. Selalu nunggu, selalu berharap, selalu mau nerima remah-remah perhatian yang dia kasih. Kenapa? Karena lo bikin diri lo terlalu tersedia. Lo bertindak kayak dia satu-satunya yang punya opsi, sementara lo cuma beruntung bisa ada di orbitnya. Tapi, inilah realitanya. Orang nggak ngehargain sesuatu yang selalu ada. Mereka nggak ngejar apa yang mereka udah percaya mereka punya. Pikiran manusia itu cenderung ngeremehin kelimpahan. Hal-hal yang datang gampang, yang nggak butuh usaha, dianggap kurang berharga. Dia punya banyak pilihan, dan karena lo selalu ada, lo jadi cuma satu dari banyak pilihan itu. Bukan prioritas, bukan kebutuhan, cuman opsi di rak, nunggu buat diambil pas dia butuh. Tapi, sekarang permainannya udah berubah. Lo nggak lagi di posisi nunggu. Lo nggak lagi jadi orang yang berharap dapat perhatiannya. Lo jadi orang yang menghilang, yang ngehapus diri lo dari persamaan itu. Dan saat lo lakuin itu, sesuatu yang kuat terjadi, kelangkaan. Saat sesuatu jadi langka, itu jadi berharga. Saat sesuatu nggak lagi gampang diakses, orang mulai ngidam itu. Dan saat dia nyadar lo nggak lagi jadi opsi, dia bakal ngerasain kekosongan itu. Dia bakal nanya-nanya, dia bakal penasaran, dia bakal mikir, apa aku salah? Tapi saat pikiran itu muncul, udah telat. Karena lo nggak lagi nunggu. Lo udah jauh di depan, fokus sama pertumbuhan, disiplin, dan evolusi lo. Dia udah bikin pilihannya,
dan sekarang dia harus hidup dengan itu. Yang kedua, detachment emosional. Ini adalah kekuatan tertinggi. Saat lo berhenti peduli, semuanya berubah. Saat lo nggak lagi bereaksi, nggak lagi ngejar, nggak lagi cari persetujuan, lo nge-shift dinamika kekuatan sepenuhnya. Kenapa? Karena kontrol itu milik orang yang paling sedikit butuh orang lain. Dia dulu punya kekuatan atas lo karena lo investasi emosional, karena kebahagiaan lo tergantung sama perhatiannya, karena lo ngizinin dia nentuin nilai lo. Tapi versi lo yang itu udah hilang. Saat lo lepas, lo jadi nggak bisa ditebak. Dan ketidakpastian itu yang bikin ketertarikan, rasa penasaran, dan yang paling penting, penyesalan. Detachment emosional bukan tentang nutup diri dari dunia. Ini tentang menguasai diri sendiri sampai titik di mana nggak ada kekuatan eksternal, nggak ada cewek, nggak ada penolakan, nggak ada situasi yang bisa ngeganggu kedamaian batin lo. Saat lo sampai ke level kontrol ini, lo berhenti bereaksi, berhenti berargumen, berhenti mencoba ngebuktiin diri lo. Dan tiba-tiba, dia mulai ngehadiin energi yang dulu dia abaikan, perhatian yang dulu dia anggap remeh, sekarang udah nggak ada. Dan keheningan itu bikin dia ngerasa nggak nyaman. Dia mulai nanya-nanya, kenapa lu nggak nelpon? Kenapa lu nggak ngontak? Kenapa lu nggak minta kesempatan lagi? Dan di ruang ketidakpastian itu, dia ngerasa sesuatu yang nggak pernah dia duga. Keraguan. Keraguan dalam keputusannya, keraguan dalam pilihannya, keraguan apakah dia beneran yang pegang kendali selama ini. Tapi, ini bukan tentang dia, ini tentang lo. Tentang lo yang nggak lagi minta-minta, nggak lagi ngejar, nggak lagi butuh. Saat lo ngerti bahwa nilai lo nggak ditentuin sama orang lain, lo jadi nggak bisa disentuh. Itu kekuatan sejati, itu dominasi sejati, itu tipe cowok yang dihargain cewek. Dan rasa hormat itu jauh lebih kuat daripada ketertarikan. Pilihannya ada di lo, terus berharap dia nyadar nilai lo, atau jadi cowok yang nggak butuh dia. Cowok yang pergi dengan kepala tegak, tahu bahwa nilainya nggak pernah tergantung sama pengakuannya. Nah, itu baru 2 poin bro. Masih ada beberapa lagi yang bakal kita bahas. Tapi, sebelum kita lanjut, gue pengen ngasih waktu buat lo, buat mikir. Apa selama ini lo udah ngejadiin diri lo terlalu tersedia? Apa lo udah ngejadiin seseorang prioritas, sementara lo cuma jadi opsi buat mereka? Kalau iya, mungkin ini saatnya buat lo ambil langkah, ambil kembali kekuatan lo. Oke, kita lanjut ke poin berikutnya. Yang ketiga, kekuatan diam. Dia ngeharapin lo bereaksi. Dia ngeharapin lo marah, frustasi, ngirim pesan panik, atau ngasih penjelasan panjang lebar. Kenapa? Karena itu yang kebanyakan cowok lakuin. Mereka coba ngomong, cari penutupan, minta didengerin. Tapi, cowok yang ngerti nilai dirinya, dia ngelakuin sesuatu yang beda. Dia diam, nggak ada argumen, nggak ada penjelasan, nggak ada kata-kata terakhir. Cuman diam total. Dan diam itu adalah pernyataan paling keras yang bisa lo kasih. Diam itu kuat bro. Kenapa? Karena diam bikin ketidakpastian. Saat lo berhenti ngejar, berhenti jelasin, berhenti mencoba bikin dia ngerti, dia bakal ngerasain kekosongan. Kekosongan di mana energi lo, kehadiran lo, dan validasi lo dulu ada. Dan kekosongan itu bakal ngeganggu dia. Dia bakal mulai nanya-nanya, apa aku salah? Apa aku benar ngebuat keputusan yang tepat? Dia bakal nunggu lo buat ngomong, nunggu lo buat ngontak, nunggu lo buat ngasih tahu dia bahwa dia masih punya kontrol. Tapi saat lo nggak ngelakuin itu, saat lo hilang tanpa jejak, dia bakal ngerasain sesuatu yang baru. Ketidakberdayaan. Kebanyakan cewek nggak ngira cowok punya disiplin buat diam. Mereka terbiasa dapat perhatian, bahkan dari cowok yang mereka tolak. Tapi, saat lo hilang sepenuhnya, lo jadi misteri. Pikiran manusia itu tertarik sama pertanyaan yang nggak terjawab. Kenapa dia nggak nelpon? Kenapa dia nggak mencoba memperbaiki ini? Apa dia udah move on?
Pertanyaan-pertanyaan itu bakal ngerusak dia, karena dalam hati dia percaya dia udah ngertiin lo. Dia percaya lo bakal selalu ada, selalu nunggu, selalu berharap buat dapet kesempatan lagi. Tapi sekarang dia harus hadapin realita baru. Dia kehilangan lo. Dan saat dia scroll HP-nya, nggak ada panggilan miss dari lo. Nggak ada pesan yang datang. Saat dia lihat lo hidup kayak dia nggak pernah ada, diam lo itu memaksa dia buat nanya-nanya semuanya. Karena saat lo ada, dia ngeremehin lo. Tapi saat lo pergi, dia baru nyadar apa yang dia punya. Dan kesadaran itu jauh lebih kuat daripada kata-kata apapun. Yang keempat, rebuild, jadi versi terbaik lo. Nah bro, sekarang dia udah pergi. Lo punya dua pilihan. Lo bisa tetap di tempat yang sama, muter-muter kenangan, nanya-nanya apa yang salah, tenggelam dalam rasa kasihan sama diri sendiri. Atau lo bisa pakai semua rasa sakit dan kekecewaan itu buat ngebentuk diri lo jadi sesuatu yang baru. Karena respon terbaik itu bukan balas dendam, tapi reinvensi. Kebanyakan cowok terjebak di masa lalu. Mereka terus lihat ke belakang, nungguin pesan, berharap dapat penutupan, atau bahkan kepoin apa yang dia lagi lakuin. Tapi, cowok yang ngerti nilai dirinya, dia tahu bahwa masa lalu udah mati. Satu-satunya hal yang penting adalah apa yang lo bangun dari sini. Ini adalah momen di mana lo pisahin diri lo dari yang lemah, dari yang biasa-biasa aja, dari yang emosional. Ini adalah saatnya lo fokus sama disiplin diri. Tubuh lo, pikiran lo, tujuan lo, semuanya harus naik level. Mulai dari fisik bro, ke gym, bangun badan yang bikin orang respect. Bukan buat ngebikin dia terkesan, bukan buat menangin dia kembali, tapi buat ngebentuk versi terbaik dari diri lo. Kembangkan pikiran lo, baca, belajar, jadi lebih tajam dari sebelumnya. Perkuat finansial lo, karena cowok yang ngontrol uangnya, dia ngontrol kebebasannya. Dan yang paling penting, kuasai emosi lo. Karena nggak ada yang lebih kuat daripada cowok yang nggak tergoyahkan. Dan inilah ironinya. Saat lo mulai fokus sama diri lo sendiri, saat lo berubah jadi sesuatu yang lebih besar, dia bakal mulai ngehadiin. Dia bakal mulai kepo, ngecek media sosial lo, nanya-nanya tentang lo. Karena cowok yang dia pikir bisa dia buang, udah nggak sama lagi. Lo udah nggak nunggu, udah nggak berharap. Lo udah ngelewatin masa lalu, dan sekarang lo udah di luar jangkauannya. Ini adalah transformasi terakhir. Dari cowok yang minta-minta perhatian, jadi cowok yang dia harapin gak pernah dia lepasin. Tapi saat dia nyadar itu, lo udah gak peduli lagi. Karena sekarang, lo udah jadi prize. Yang kelima, seni ketidakpedulian. Dia ngeharapin lo peduli. Dia ngeharapin lo ngikutin setiap gerak-geriknya, bereaksi, nunjukin bahwa lo masih investasi secara emosional. Tapi, yang dia nggak ngira adalah ketidakpedulian sejati. Bukan pura-pura cuek, bukan pura-pura move on sambil diam-diam berharap dia balik. Dia ngeharapin respon, dan saat dia nggak dapat apa-apa, itu bakal ngeguncang dia. Ketidakpedulian adalah langkah terkuat, bro. Karena itu ngasih tahu dunia, dan yang lebih penting ngasih tahu diri lo sendiri. Bahwa nggak ada hal di luar lo yang bisa ngontrol emosi lo. Bukan dia, bukan penolakan, bukan kehilangan. Cowok yang cuek adalah cowok yang bebas. Karena saat lo berhenti peduli, lo berhenti dikontrol. Dan saat lo berhenti dikontrol, lo jadi yang pegang kendali. Inilah inti dari stoik. Ngerti bahwa satu-satunya hal yang bisa lo kontrol adalah diri lo sendiri. Kebanyakan cowok hancur di bawah tekanan. Mereka ngelakuin apapun buat ngejar yang udah hilang, mencoba ngebuktiin nilai mereka ke seseorang yang udah nolak mereka. Tapi, lo beda. Lo masuk ke ruangan dengan aura yang bilang, gua udah lengkap, dengan atau tanpa lo. Dan energi itu yang bikin orang nanya-nanya, mikir ulang keputusan mereka, dan nyesel. Kuncinya adalah nggak bereaksi. Kalau dia posting sesuatu di media sosial, buat narik perhatian lo cuekin. Kalau dia ngirim pesan buat ngetes lo diam aja. Kalau dia ketemu lo di suatu tempat, dan coba lihat apakah dia masih punya pengaruh ke lo tetap tenang.
Karena saat dia lihat lu nggak tergoyahkan, itu saat dia nyadar. Dia nggak punya kekuatan atas lu lagi. Tapi, ini bukan tentang dia. Ini tentang lu. Tentang menguasai diri lu sepenuhnya, sampai nggak ada yang bisa ngeganggu lu. Ini tentang ngebangun pola pikir yang kuat, sampai nggak ada orang, penolakan, atau kehilangan yang bisa ngehancurin lu. Karena kenyataannya, cowok yang ngontrol emosinya, dia ngontrol semuanya. Nah, bro, itu dia beberapa poin yang bisa lu terapin. Ingat, ini bukan tentang dia, ini tentang lu. Tentang lu yang bangkit, yang ngambil kembali kekuatan lu, dan jadi versi terbaik dari diri lu. Lu nggak butuh validasi dari siapapun, lu udah jadi prize. Sampai sini dulu bro, gua harap lu dapet insight dari video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, gua pegang kendali. Terima kasih, semoga bermanfaat.